Halo semuanya, selamat datang pada forum yang sederhana ini. Pada kesempatan yang indah ini, saya Gabriel Alexander akan menjelaskan, akan menceritakan, dan akan menjabarkan hal atau studi kasus yang sangat panas menurut saya. Studi kasus yang memang ini masih menjadi sebuah keberlanjutan. Ada apa yang mau dilihat dari sini dan ada apa yang mau dikulik pada studi kasus ini. Ini adalah studi kasus yang menjadi perhatian besar dalam hubungan internasional, yaitu klaim teritorial Cina di Laut Cina Selatan. Ya, jelas Laut Cina Selatan selalu menjadi sebuah daerah konflik. Walaupun memang tidak ada konflik dalam secara langsung yang terlihat jelas, tapi agak-agaknya itu perang dingin. Ada apa yang mau dilihat dari sini? Baru-baru ini, insiden di mana kapal patroli Indonesia mengusir kapal penjaga pantai Cina. Nah, akhirnya ini sangkut pautnya dengan Indonesia juga ada apa nih? Tentu pada studi kasus ini kita juga menghadirkan salah satu negara yang sangat kuat, salah satu negara yang mempunyai great power, yang dia selalu memposisikan dirinya, gua harus ada di sini, saya harus ada di sini, dan aku harus ada di sini. Siapa negaranya? Mari kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Let's go! Laut Cina Selatan adalah salah satu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Di situ ada minyak, di situ ada gas, dan jalur perdagangan yang paling strategis bagi beberapa negara pada wilayah tersebut. Nah, Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina dengan dasar Nine Dash Line, sebuah klaim historis yang tidak diakui oleh hukum internasional, termasuk oleh putusan Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016. Klaim ini memicu ketegangan di negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia itu sendiri, serta melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Yang sudah saya jelaskan di awal tadi, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Bukan pertanyaan lagi menurut saya, ini sebuah jawaban. Karena pasti ada campur tangan, pasti ada interupsi dari negara great power. Lantas bagaimana dampaknya? Namun sebelum akhirnya pertanyaan tersebut menjadi sebuah hal yang rancu dan berantakan, saya akan mempertegasnya pada satu rumusan masalah. Bagaimana klaim teritorial Cina di Laut Cina Selatan memengaruhi stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Dan bagaimana Indonesia meresponnya dari segi politik dan kebijakan luar negeri. Tentu pada kesempatan yang indah ini saya akan menjelaskan dan menghadirkan secara tidak langsung, tapi ya, salah satu aktor yang baru-baru ini dia mendapatkan posisi untuk mewakili Indonesia. Nah, siapa dia dan bagaimana pengaruhnya? Untuk menganalisis isu yang hot ini, saya punya satu teori, bukan teori saya pribadi tentu. Saya akan membawakan teori realisme. Realisme sangat erat dengan pertahanan negara, bagaimana negara itu dapat mempertahankan kedaulatannya dan wilayah strategisnya dari kekuatan-kekuatan besar yang berusaha menginterupsi, berusaha mengganggu, dan berusaha memporak-porandakan sebuah kedamaian. Cina telah menghadirkan sebuah pertingkatan militernya dengan pulau buatannya dia di wilayah tersebut untuk mengamankan, tentu juga untuk berusaha menghindari segala interupsi dari negara-negara. Nah, negara-negara ASEAN seperti Filipina dan Vietnam tentu tidak terima. Dan mereka mengadu kepada Amerika Serikat bahwasannya ini merupakan sebuah hal yang sepertinya dapat mengancam sebuah kedamaian negara tertentu. Di Indonesia sendiri, Menteri Luar Negeri yang baru, Bapak Sugiono, memainkan peran penting dalam merespon isu ini. Di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia memperkuat pendekatan melalui diplomasi, namun secara damai. Tetap tegas, tapi sebisa mungkin tidak ada perpecah belahan. Bapak Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berkompromi dengan klaim Cina yang tumpang tindih di zona ekonomi eksklusif atau Z Indonesia di sekitar Natuna. Langkah-langkah seperti peningkatan patroli di Natuna dan penegasan kedaulatan di forum internasional menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, peran Amerika Serikat dalam mendukung negara-negara Asia Tenggara tidak dapat dibiarkan. Semenjak Donald Trump kembali terpilih menjadi presiden beberapa bulan yang lalu, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Cina semakin cenderung menguat, termasuk di Laut Cina Selatan itu sendiri.
Trump terus mendorong kebebasan navigasi dengan mengirim beberapa kapal perang ke wilayah Laut Cina Selatan. Hal tersebut memberikan tekanan tambahan pada Cina sekaligus memberikan dukungan moral bagi negara-negara ASEAN dalam menghadapi klaim Cina sepihak. Cina menggunakan pendekatan hard power untuk memperkuat klaimnya, sementara negara-negara kecil yang lainnya mengandalkan hukum internasional atau membentuk aliansi yang strategis. Kebijakan luar negeri Indonesia berfokus pada diplomasi yang damai, tegas, terstruktur, tentu tetap menjaga kedaulatan di Natuna itu sendiri. Pendekatan realisme menunjukkan bahwa Cina didorong oleh kepentingan nasional, yaitu menguasai sumber daya alam dan memperkuat jalur perdagangan. Sementara itu, pendekatan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump dengan memanfaatkan dukungan negara-negara di kawasan, akhirnya timbullah strategi containment terhadap Cina. Dalam konteks ini, peran Sugiono sebagai Menlu baru di Indonesia menjadi penting untuk menyimbangkan kepentingan nasional di tengah rivalitas kekuatan yang besar. Klaim teritorial Cina di Laut Cina Selatan tidak hanya memicu ketegangan regional, namun menguji stabilitas kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Bagi Indonesia, isu ini menjadi ujian tentu sekaligus menjadi tantangan bagi kebijakan luar negeri Indonesia untuk memperkuat atau berusaha menstabilkan posisi damai, tidak ada keributan dan tidak menjadi interupsi yang sekiranya dapat mengancam keamanan Indonesia itu sendiri. Di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Luar Negeri Sugiono, Indonesia menegaskan peran strategisnya melalui pendekatan diplomasi yang tegas namun damai. Dalam jangka panjang, kerjasama regional yang kuat melalui ASEAN menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini. Sementara pengaruh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Bapak Donald Trump tetap menjadi faktor penting dalam dinamika kawasan. Tentu sebagai negara great power yang mempunyai banyak sekali kuasa, banyak sekali kekuatan, banyak sekali pengaruh, akan berdampak lebih panjang lagi ketika Amerika terus menjadi intruder pada Laut Cina Selatan. Demikian opini singkat yang dapat saya sampaikan pada pembahasan yang sederhana pada kesempatan kali ini. Kesempatan yang sangat indah saya dapat berbicara mengenai Laut Cina Selatan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Terima kasih semuanya.